Halo sahabat Kompas.com, balik lagi di channel otomotif Kompas.com. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu big scooter dari Jerman, BMW C400X. Nah, sahabat Kompas.com, seperti kita ketahui bahwa BMW C400X ini sebenarnya bukan motor yang benar-benar baru, tapi kali ini kita hadirkan lagi untuk kita review gimana sih asiknya mengendarai motor ini. Jadi setelah 2018 BMW itu berekspansi untuk mengeluarkan model-model yang lebih kecil cc-nya, dan salah satunya tipe skuter. Di sebelah saya ini adalah BMW C400X dan dia punya kembaran BMW C400 GT. Nah, perbedaannya adalah dari desainnya. Kita lihat bareng-bareng ya. Kalau kita lihat secara desain, ini skuter yang sangat maco bisa dibilang. Kenapa maco? Kenapa sangat laki? Karena bentuknya itu ala-ala GS series. Kalau kita lihat lampu depannya itu signaturenya GS yang F850 GS. Jadi di sini bentuknya tuh asimetris. Yang kanan lebih gede, kirinya lebih kecil. Dan di sini ada pembagian bentuk Y tapi horizontal, dan ini ada DRL-nya. Jadi kalau DRL nyala nanti kelihatan tuh bentuknya ada Y. Di depannya sini juga ada paruh bebek, dan ini khas motor-motor adventure. Dan di bawahnya tetap ada spakbor. Nah, naik ke atas ini ada windshield yang sebenarnya nggak terlalu besar. Ini pas aja bentuknya untuk mengimbangi desain keseluruhan, dan ini modelnya fix, jadi nggak bisa dinaik turunin. Yang menariknya adalah dia tipenya floating ya, jadi nggak nempel body tapi dia agak ke depan, dan ini jadi aksen tersendiri untuk bagian depan dari motor ini, ditambah aksen-aksen lainnya. Jadi dia nggak murni flat gitu, tapi ada lekukan-lekukannya, dan itu mengimbangi bentuk dari depannya keseluruhan. Kalau kita lihat bagian sampingnya, ini besar, bentuknya besar, dan ada patahan dalam di sini menjorok ke belakang. Bentuk ini menurut saya keren karena nggak banyak skutik yang menampilkan desain-desain seperti ini. Untuk lampu sennya juga memanjang besar ke bawah dan udah LED. Mikanya bening, jadi lebih modern. Ini bagian kakinya, dan ini bagian bensinnya. Tempat bensinnya dari di sini. Kalau kita lihat bagian belakangnya, itu ada dua warna. Yang ini biru sesuai sama bagian depan, dan sisanya warna hitam. Jadi bagian tengah ini adalah bagian terakhir dari keseluruhan yang warna birunya. Sisanya itu warna hitam. Karena dia warna hitam, sama BMW itu dikasih aksen, jadi nggak polos. Di sini ada kayak bentuk-bentuk segitiga tumpul atau trapesium gitu sebagai aksen. Pegangan tangannya kepisah kiri kanan, dan kalau kita ngelihat bagian belakangnya itu bodinya polos, cuma dibikin kontur-kontur lekuk-lekuk sebagai aksen. Sedangkan lampu belakangnya sama lampu sennya itu adanya di bagian spakbor, jadi bukan di bagian bodi belakang tapi ada di spakbor, supaya dia nggak terlalu tinggi letaknya, karena motornya dari depan ke belakang itu meninggi. Bagian lampu sama sennya dibuat lebih rendah dari bagian bodi, jadi letaknya ada di spakbor belakang. Nah, sekarang kita kembali ke daerah sini, yaitu daerah knalpot. Ini bentuknya besar, jadi mengimbangi sama dimensinya yang juga besar. Dimensi untuk C400X itu punya panjang 2,2 meter, lebar 835, dan tinggi 1,35 meter. Oke, sekarang kita bahas untuk kaki-kaki.
Suspensi depannya pakai tipe teleskopik dengan diameter shock 35 mm. Untuk pelek itu pakai lingkar 15 dibalut ban 120/70. Untuk pengereman depan dia udah double cakram. Itu dengan diameter cakram 265 mm, dijepit kaliper 4 piston. Jadi pakem. Sedangkan untuk pelek belakang itu pakai lingkar 14 inci dibalut ban 150/70. Jadi peleknya depan belakang itu belang, yang belakang lebih kecil. Untuk rem belakang itu sama cakramnya 265 mm tapi dijepit kaliper 1 piston. Karena dia masuknya adalah big scooter atau maxi scooter kalau kita sering sebut, cirinya salah satunya itu adalah tangkinya berada di tengah. Jadi kaki kita dipisahin sama tangki. Tangkinya sendiri lumayan besar, itu kapasitasnya 12,8 liter. Jadi cukup buat kita jalan jauh. Untuk kursinya sendiri dia panjang dan lebar. Dan kalau kita lihat ini ada 2 warna alias two tone. Dan bentuknya tuh berundak. Jadi ada sandaran untuk punggung atau lumbar support supaya punggung kita nggak cepat lelah kalau kita berkendara. Untuk posisi duduknya ini nyaman banget, khas seperti skutik-skutik besar yang lain, seperti duduk di sofa. Posisinya jok yang lebar ini ngebuat paha saya jadi mengangkang. Karena tinggi saya itu nggak nyampe 170 cm, tepatnya itu 168. Jadi kalau saya duduk itu kaki saya nggak nyentuh tanah, jadi cukup jinjit lah, cukup jinjit. Tapi kalau pakai satu kaki itu nyaman-nyaman aja. Nah, untuk pembonceng saya rasa juga bakal mendapat manfaat lebih sih, karena ini gede banget, panjang dan lebar. Paling kalau bawa tas aja, kan biasanya kalau di skutik-skutik Jepangan pegangannya sampai belakang, jadi bisa buat naruh tas. Nah, kalau ini mungkin agak sulit gitu, kalau mau tambah box lagi. Posisi duduknya menurut saya nyaman, ya khas maxi scooter. Cuma sekali lagi karena tinggi saya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jangkung, kalau saya duduk sampai bagian belakang mentok nih, bagian lumbar supportnya, tangan saya jadi terlalu lurus. Mungkin yang tingginya 170 up bisa lebih nyaman, tapi kalau saya agak maju duduknya supaya tangan saya nggak terlalu lurus. Untuk posisi kaki sama seperti kalian bisa lihat, kaki saya nyaman dan ini ada bagian buat seperti maxi scooter, dan ini adalah posisi yang paling nyaman yang bisa kalian dapatkan kalau beli motor ini. Dan walaupun ini bentuknya seperti kayak menyerang tulang kering, sebenarnya enggak, karena dalamnya itu agak celong, jadi kaki kita nggak bakal kena sama fairing yang menonjol ini, karena ini sebenarnya hanya bagian dari desain mempercantik tampilan. Nah, kalau untuk tampilan kokpitnya, di sini tampilannya tuh clean dan logo BMW di sini ya memberi nilai lebih waktu kita naik motor ini tentunya. Di sebelah pangkal stang kiri itu ada beberapa tombol. Di sini ada tombol hazard. Di samping tombol hazard ada tombol untuk DRL bagian depan. Terus di bawahnya ada tombol menu. Nanti kita coba bareng-bareng. Dan di sini ada kontrol buat menu. Jadi ini bisa digerakin ke kiri dan ke kanan. Di bagian depannya ada lampu pasbim, terus di bagian bawah menu itu ada lampu sen, di bawahnya ada tombol klakson. Untuk pangkal stang bagian kanan di sini ada tombol untuk pemanas grip dan pemanas jok, tapi karena di Indonesia dua fitur ini nggak masuk. Kalau di sini ada tombol engine cut off yang menjadi satu di bagian bawahnya. Nah, karena ini adalah skuter yang canggih, jadi sistem kuncinya udah pakai keyless alias tanpa anak kunci. Jadi kalian tinggal kantongin dan motor udah bisa dioperasikan. Dan bentuk keylessnya sendiri juga menurut saya itu bagus. Kenapa bagus? Karena pakai
dipencet. Kalau yang skutik Jepangan kan sistemnya agak kenop gitu. Kalau dia cukup dipencet. Kalau kita mau kunci stang, cukup dipencet agak lama sampai bunyi zert dan udah di kunci stang. Motor udah ke kunci stang. Untuk buka tinggal dipencet sekali, dan untuk menyalakan motor tinggal dipencet sekali. Langsung dia nyala. Dan semua informasinya ada di panel meter LED ini yang canggih. Ini adalah tampilan perdana kalau kita nyalain motornya. Di situ paling kanan itu ada penunjuk bensin, ini ada speedometer. Terus bagian ini, warna ini adalah kalau kita DRL-nya nyala atau hidup. Di sini ada suhu dan ada jam. Tampilannya bisa berubah, kita pakai pencet menu. Ada macam-macam. Ini My Vehicle. Menampilkan yang lebih rinci. Jadi ada penunjuk speedometer, ada message kalau nanti kita pairing dengan HP. Terus ada macam-macam, ada suhu, ada penunjuk oli, indikator, ada odometer. Terus ada sejauh mana lagi kita motor ini bisa melaju dengan bensin yang ada. Ini ada indikator aki juga, terus ada baterai. Oke, balik lagi ke menu. Ini ada urban, kita coba. Oke, ini sebenarnya mirip-mirip, tapi ini lebih sederhana dan ada RPM-nya. Nah, ini untuk navigation, media, dan telepon itu kalau kita terhubung sama HP. Caranya kita download dulu aplikasi BMW-nya, kemudian nanti kita pairing dan semua bakal nongol di panel meter ini. Untuk setting ini ada macam-macam yang bisa kita kontrol sendiri. Untuk light, DRL-nya bisa kita nyalain sendiri atau otomatis. Terus ada ASC, ini penunjuknya ASC. Ada sistem settingnya, kita bisa setting macam-macam seperti tanggal, bahkan bahasa, koneksi. Yang tadi saya bilang kita bisa, motor ini bisa terkoneksi dengan HP melalui aplikasi. Kemudian ada display, informasi, dan bisa kita reset. Ini adalah box kiri kanan, dan ini tinggal dipencet. Di dalamnya ruangnya menurut saya cukup buat naruh HP. Di sini ada colokan buat isi daya, tapi dia bentuknya masih lighter dan lighternya kecil, belum tipe USB. Untuk bagian kiri juga sama, tinggal dipencet. Kapasitasnya nggak jauh beda dengan yang kanan. Menariknya adalah dua box ini akan langsung terkunci kalau motornya mati dan dikunci stang. Jadi kita kunci stang, motor mati dikunci stang, dan orang lain nggak bakal bisa buka kalau emang nggak ada kuncinya. Jadi dia langsung kekunci. Bentuk tutup tangkinya, dan ini sama, nggak ada tombol apa-apa lagi, nggak ada kunci. Jadi ini udah, kalau motor udah terkoneksi dengan kita lewat kunci, dia tinggal langsung dibuka aja. Tapi kalau motor mati dan nggak ada kuncinya, dia nggak bisa dibuka. Sama seperti bagian lain, untuk buka jok dan bagasi itu cukup pencet tombol. Itu kalau motor udah hidup, kita pencet tombol yang tengah dan dia langsung kebuka. Joknya udah pakai hidrolik, jadi kita nggak balik-balik lagi. Dan ukuran joknya itu sebenarnya cukup besar, bisa memuat dua helm, ini untuk half face dan ini untuk full face. Tapi ini pakai sistem BMW Flex Case. Jadi kita pencet yang ini dan dia bisa turun. Ini bisa buat naruh helm. Dan ini hanya untuk ketika motor berhenti, karena posisinya dia turun di bawahnya, jadinya dekat dengan ban. Kalau misalkan dipakai jalan, dia harus naik dalam kondisi sebelumnya. BMW juga udah ngasih lampu, jadi kalau kita malam buka jok itu tetap kelihatan. Ini detail kecil tapi menurut saya sangat bermanfaat. Untuk impresi berkendara, saya jelasin dulu bahwa motor ini cukup berat. Beratnya itu 201 kg. Tapi ketika dikendarai, motor ini nggak berasa berat. Karena yaitu canggihnya BMW, dia membuat motor ini tuh perbandingan antara depan dan belakangnya itu seimbang. Jadi ketika kita naik, motor nggak berasa berat. Beda kalau misalkan motor mati kita dorong, itu berat. Menurut saya sih yang biasa naik skutik 150 cc bakal
cepet terbiasa, apalagi yang udah biasa pakai 250 cc. Mesin BMW C400X ini berkubikasi 350 cc single cylinder, menghasilkan tenaga 34 HP. Karakter mesinnya sendiri, pistonnya sendiri itu overbore, artinya pistonnya lebih besar daripada langkahnya. Diameter pistonnya itu 80 mm, sedangkan langkahnya itu 69,6. Ketika saya coba motor ini, itu punya tarikan yang responsif, baik dari bawah sampai atas. Buat mencapai kecepatan 100 km juga termaksud cepat, walaupun saya nggak ngitung berapa detiknya. Walaupun ini besar, seperti tadi saya bilang, ini nggak berat, dan itu kebukti waktu saya coba ini di daerah perkotaan. Jadi walaupun tampangnya mendekati GS series, tapi ini adalah motor atau skutik untuk perkotaan. Dan waktu saya nyoba selap-selip di jalan merayap, jadi nggak macet banget, motor masih enak, ngikutin badan masih mudah, dan dimensinya masih walaupun besar tadi saya bilang, tapi nggak menyulitkan gitu. Dan wheelbase-nya juga nggak terlalu panjang, wheelbase-nya itu 1565 mm, jadi masih 1,5 meter lah wheelbase-nya. Jadi menurut saya motor ini masih enak buat jalan harian, dan memang enak gitu. Apalagi kalau misalkan jalannya agak jauh dan kosong, itu pasti bakal lebih terasa tenaganya. Untuk bantingan suspensi menurut saya juga nyaman. Suspensi depannya masih toleran, tidak terlalu keras, belakangnya pun juga seperti itu, apalagi suspensi ganda di belakang itu bisa diatur preloadnya. Jadi tergantung pengendara sukanya seperti apa. Untuk belok sama, motor nggak goyang, motor antep karena bobotnya juga cukup. Untuk waktu kita belok nyaman aja, motor ngikutin gerak maunya kita. Tadi mungkin ada yang kelupaan bahwa joknya itu selain panjang dan lebar, dan ada undakannya untuk punggung atau lumbar support, itu tingginya 774 mm. Sebenarnya masih banyak yang lebih tinggi daripada itu, tapi karena dia joknya lebar, jadi kaki sedikit mengangkang, dan itu berpengaruh sama daya pijak tadi. Kalau tingginya di bawah 170 itu akan sedikit jinjit. Nah, sahabat kompas.com, BMW C400X ini dijual dengan harga 259 juta off the road. Jadi belum dilengkapi surat-surat. Kalau dilengkapi surat-surat, harganya bakal lebih mahal lagi. Sedangkan untuk saudaranya, yaitu BMW C400 GT, itu lebih mahal 20 juta, harganya 279 juta off the road. Untuk harga segini, BMW C400X ini bermain di pasar yang cukup sempit, apalagi cc-nya juga besar, yaitu udah bisa dikatakan skutik bongsor atau skutik besar, skutik moge lah. Untuk pesaingnya sendiri di Indonesia itu nggak banyak, tapi kalau di luar negeri itu ada Suzuki Burgman 400, kemudian ada X-Max, tapi kalau di Indonesia X-Max itu 250 cc, dan kalau T-Max udah beda kelas sama dia. Jadi ini bisa dibilang skuter yang ada di tengah-tengah antara cc 250 cc sampai yang besar-besar yang 500 cc. Kalau soal harga itu balik ke pilihan atau preferensi sahabat kompas.com ngelihatnya seperti apa. Yang pasti kualitasnya BMW sudah disesuaikan untuk motor ini, untuk fitur-fiturnya dan untuk kenyamanannya. Karena kita beli motor pada dasarnya bukan hanya untuk kenyamanan kita juga, tapi meningkatkan prestis kita. Nah, segitu dulu review BMW C400X ini. Jangan lupa ikutin terus channel otomotifkompas.com. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai ketemu di motor-motor berikutnya.